Kalian tahu nggak sih, dari Banyuwangi kalian bisa naik kapal menuju ke Kalianget Madura loh. Ini dia teman-teman, KM Sabuk Nusantara yang melayani perjalanan dari Banyuwangi, Sapeken, Pagurangan Besar, Sapeken, Kangean, Sapudi, Kalianget. Mungkin dari kita sempat tersiratkan pikiran emang ada yang naik ya, gitu kan. Nah, di perjalanan kali ini kita akan melihat gimana antusiasme warga dengan adanya kapal ini. Dan kita juga akan melihat gimana sih kondisi di daerah-daerah yang mungkin bisa dikatakan gak akan kita kunjungi sebelumnya jika kita tidak naik kapal ini. Secara administrasi, daerah-daerah yang dilalui tadi ini masuk di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Dan ini mungkin bisa dikatakan daerah terluar dari Kepulauan Jawa ya. Karena ada beberapa titik lokasi yang lokasinya itu ada di atas Pulau Bali, bahkan ada yang di timurnya Pulau Bali. Jadi lumayan unik juga ya. Dan oke teman-teman, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Masih kelanjutan video perjalanan sebelumnya ya. Sekarang hari Kamis 3 Juli jam setengah 6 pagi. Nah, hari ini rencananya kita akan menuju ke Madura teman-teman. Lebih tepatnya menuju ke Sumeneb, Kalianget Madura. Tapi kita akan mencoba salah satu hal yang berbeda, dimana di perjalanan kali ini kita akan naik kapal teman-teman. Dimana ini masih dalam episode kalau ada yang susah kenapa yang mudah ya teman-teman. Kali ini kita akan naik kapal perintis Sabuk Nusantara 91. Itu jadwalnya berangkat hari ini jam 8 pagi dan diestimasikan sampai di Kalianget itu besok tanggal 5 lusa jam 10 pagi. Dimana lumayan lama juga ya, kurang lebih 50 jam perjalanan teman-teman. Dimana kalau kita naik bis ini normalnya mungkin kurang lebih 10 sampai 12 jam udah nyampe ya. Dan ini sekarang kita ada di depan stasiun Ketapang. Nih, tadi semalam itu nginep di Ijen Backpacker. Dimana Ijen Backpacker itu salah satu rekomendasi kalau kita transit di sini tuh tempatnya oke buat nginep ya. Dan ini kita sengaja keluar pagi-pagi. Rencananya kita mau cari makan dulu. Yuk kita berburu makanan dulu. Ini sama Mas Rizky lagi. Halo. Tos dulu bro. Mas Rizky kemarin naik Lorena. Sampai jam 12 malam. Itu. Kita jalan-jalan dulu, cari makanan pagi dulu. Dimana kalau di sini sih biasanya terkenalnya itu nasi daun teman-teman. Cuman itu tadi kok nggak ada nasi daunnya ya. Biasanya sih depan stasiun situ teman-teman, banyak yang jual nasi daun tuh. Itu kok nggak ada gitu, apa belum datang ya. Dan oh iya, pagi ini juga ada kabar yang kurang mengenakan, di mana Selat Bali kali ini sedang berduka. Ada kapal apa mas namanya? Apa tadi ya? Apa mas? Ada kapal Tunu Pratama Jaya yang infonya tenggelam teman-teman. Jadi ya kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Infonya karena ada kebocoran mesin gitu. Baca-baca berita semalam itu infonya, tadi pagi lihat apa cuaca buruk gitu kan, soalnya kita mau naik kapal ternyata karena kebocoran mesin itu gitu infonya. Oke, ini ada bis. Nah ini kalau ke Kalianget itu bisa naik akas ini juga nih, Banyuwangi Kalianget. Oh
Kalau naik ini mungkin 10 jam 12 jam lah. Nah kita ini 50 jam 3 hari ya. 3 hari 2 malam. Bismillah, aman. Oke, kita mau belanja dulu, cari makanan sama ke Alfamart. Oke, kita cari makan. Lah ini ada nasi daun ini. Apa makan sini mas? Oh, belanja dulu apa? Oh oke, siap. Kita cari makanan di Alfamart dulu deh. Belanja buat perbekalan. Oke teman-teman, jam 6.08 kita udah kelar makan. Nah kali ini kita akan spill sedikit penginapan kita seperti apa. Kalau menurut saya sih recommended karena harganya cukup terjangkau. Itu kemarin 90.000 per orang, jadi 180.000 untuk penginapannya kemarin. Tuh, di Ijen Backpacker. Pas di arah masuk pintu keluar sini, pintu keluar dari stasiun Ketapang. Dan kalau malam di sini yang jual makanan jajanan juga banyak, jadi enak lah, melimpah, mau jajan mau apa gitu. Dan di sederet ini juga homestay semua, lihat tuh, banyak deretan homestay juga. Nah kita yang di Ijen Backpacker, cuman di Ijen Backpacker ini didominasi sama bule ya mas. Nah. Didominasi bule. Malah kayaknya 80% bule teman-teman, yang 20% itu baru yang orang-orang Indonesia sendiri. Yuk kita masuk. Monggo Mas Rizky duluan. Nah enak kan temannya, lihat. Kalau santai-santai di sini bisa, di dalam situ bisa. Kamar kita di belakang. Stasiun dulu saya. Ya apa? Di roti kok. Emang ada? Ada. Mau nggak juga? Ayo habis sini. Ini. Nah toiletnya di situ. Toilet luar. Salah bro. Nomor 12 kita. Nah seperti ini teman-teman, sekilas menampakannya. Nah, ini wangi dan ber-AC juga, tapi toiletnya toilet luar, sharing toilet, tapi recommended, worth it lah. Oke kita lanjut, kita keluar menuju perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Wangi. Oke teman-teman, karena ini perjalanan lumayan jauh, jadi ini kita stok beberapa makanan dulu untuk di perjalanan. Karena di perjalanan kali ini kita juga tidak dapat makan ya, dan biasanya untuk harga makanan juga lebih murah di daratan seperti ini. Nah setelah stok makanan, kita lanjut naik becak motor dulu. Kali ini kita akan naik becak motor ini menuju ke Pelabuhan Tanjung Wangi, dimana untuk perjalanan kali ini kita naik kapalnya itu tidak dari Pelabuhan Ketapang ya, melainkan dari Pelabuhan Tanjung Wangi. Lokasinya tidak jauh dari Pelabuhan Ketapang sini, mungkin kurang lebih ya 800 sampai 1 km saja. Lumayan loh kalau jalan kan. Ayo Pak. Sakit? Oke teman-teman, ini jam 6.46 akhirnya kita udah sampai di Pelabuhan Tanjung Wangi, dimana tadi naik bentornya itu 20.000 berdua. Dan kita juga pernah naik kapal dari sini dulu, tahun lalu sih, naik itu City Line. Nah City Line itu tujuan ke kemana? Ke Lombok teman-teman. City Line Banyuwangi Lombok, tapi Lomboknya yang Lombok Gilimas ya. Ini kapalnya panjang banget dan unik lah. Kalau kalian penasaran gimana kapalnya, reviewnya bisa kalian tonton juga di channel YouTube ini. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah PR kita sekarang,
kita mau cari di mana pembelian tiketnya, karena kalau untuk apa namanya kapal-kapal perintis itu biasanya beli tiketnya itu langsung teman-teman. Jadi beli dadakan gitu kayak kemarin kita ke Selayar itu. Nah, ini kita mencari info dulu kira-kira belinya di mana. Ditanya orangnya Nusantara kru. Iya. Ngaku kru kita. Oke, biasanya kita belinya langsung di kapal teman-teman. Jadi langsung aja kita terabas. Itu kapalnya tuh, Sabuk Nusantara 91. Loh, ini banyak penumpangnya pada mau kemana ya ini ya? Apa ke Lombok apa sama Sabuk Nusantara juga ini? Kita rame teman-teman, lihat tuh. Oh itu mas, tiket itu pel nih. Belinya di mana tapi? Oh ya. Tunjukkan stempel aja naik. Nah ya tanya. Bu dipegang dulu, ibu tangan stempel, tiketnya disimpan bu. Kalau beli tiketnya di mana? Oh di kantor. Kantornya di mana? Di sini. Kantor Pelni pak. Keluar langsung sana 400 meter belok kiri. Oke, makasih. Oke. Ternyata beli dulu ternyata. Saya pikir kayak di ini kemana? Selayar kemarin. Selayar langsung beli di kapal. Oh, ternyata ini penumpangnya Sabuk Nusantara teman-teman. Banyak ya? Mantap. Wes nggak apa-apa. Oke teman-teman, setelah kita tanya petugas pelabuhannya tadi, ternyata pembelian tiketnya itu harus melalui kantor Pelni. Dimana katanya sih tadi jalan dari sini 400 meter, kemudian kita belok ke kiri. Nah, beda seperti kita waktu di Selayar kemarin. Nah, kalau di Selayar kemarin kita belinya itu di atas kapal teman-teman. Jadi lebih memangkas lagi ya, lebih saja. Dan kalau beli online kapal Sabuk Nusantara gini kemarin saya coba itu tidak bisa teman-teman. Jadi yaudah kita OTW ke kantor Pelni dulu. Semoga aja ini waktunya nuntut ya, nggak ketinggalan kapal karena lumayan mepet juga ini. Gini lah mas. Ya semua. Kita padahal antri duluan ini, baru datang udah diduluin teman-teman. Nih bahkan yang bikin lama lagi tuh ada yang misal antrian depannya ini, belakangnya nitip depan ini gitu loh teman-teman. Terus banyak yang ini juga yang satu orang kayak langsung booking 30, 40 gitu. Contoh kayak bapak ini barusan datang belakangan langsung nitip ke ibu ini, padahal baru datang. Itu jadi kurang sportif lah antriannya itu ya. Oke, ini sekarang jam 8.19. Kita lihat aja nanti kapalnya berangkat jam berapa. Oke, ini masih sama Mas Rizky. Mungkin bisa dipertegas lagi nih, Pelni Banyuwangi. Yang Antonio sama Aurena siapa itu? Kalau mas, biar kira berangkat. Ya, Rizkyawan. Berapa orang? Sama Abil Dhani tadi berdua. Kali anget ya kak ya? Kali anget.
Oke teman-teman, ini kita udah dapet tiket jam 8.27. Wah, ini harus berburu-buru ini ya. Ini kita off kamera dulu, kita lari dulu karena naik apa ini? Gak ada ojek, ada apa di sini teman-teman? Yuk. Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi ya kalau udah sampai di kapal sana, oke? Oke teman-teman, jam 8.33 kita udah sampai di depan ini, depan pelabuhan. Kita langsung masuk. Ini udah penumpang terakhir kita ini. Sabun Nusantara, Madura. Sapekan. Oh, agak cepat mau berangkat. Ini kita udah injury time, mau lari itu masih sih nggak kuat lari teman-teman. Jadi ya udah deh kita. Tuh udah terakhir itu. Oke, udah injury time. Yang penting udah kelihatan kapalnya aja. Ada olahraga. Kasih. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah masuk di pelabuhan. Dimana kalau udah masuk pelabuhan gini sih udah lumayan tenang lah, karena kapalnya udah kelihatan teman-teman. Tadi aja udah kayak bingung ini jadi berangkat apa enggak gitu kan. Alhasil alhamdulillah masih keburu, jadi kita lanjut OTW ke kapalnya dulu. Nih lihat Cityland besar banget kan ini. Yang Lombok ini, Cityland Lombok. Boh. Oke, kita masuk dulu teman-teman karena lumayan mepet juga waktunya. Nih, kapalnya Sabuk Nusantara 91 teman-teman. Perintis. Nah. Alhamdulillah akhirnya kita jadi berangkat kalau udah sampai sini ya. Kalau tadi masih ragu-ragu kalau tadi. Nih. Oke, kita mulai naik teman-teman. Tarik aja lah. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya perjalanan kali ini kita jadi berangkat juga. Karena tadi sempat pesimis juga untuk dapat tiketnya karena udah antri lama dan jadwalnya juga mepet dengan jadwal keberangkatan. Alhasil ternyata ini kapalnya juga jadwalnya mundur. Yang semulanya dijadwalkan berangkat jam 8, jam 8.50 kapal baru berangkat dari Pelabuhan Tanjung Wangi. Nah, dari sini kita akan berlayar dulu menuju ke tujuan pertama kita, yaitu kita akan menuju ke Sapeken. Perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Wangi sini menuju ke Sapeken diestimasikan akan memakan waktu 12 sampai 14 jam pelayaran, tergantung kondisi di lautan nanti seperti apa ya. Dan untuk Sapeken sendiri kalau kita lihat di Google Maps nih, posisinya ada di sini teman-teman. Dimana ini lumayan jauh juga teman-teman. Ini tuh berada kayak bener-bener di tengah laut lepas gitu ya. Berada di atasnya Pulau Bali, mungkin bahkan bisa agak sedikit timurnya Pulau Bali nih teman-teman. Tapi masih masuk di wilayah Jawa Timur, lebih tepatnya masuk di Sumeneb, Madura.
tempat duduk kita. Nah, jadi tadi ceritanya setelah kapalnya berangkat kita langsung masuk, dan karena lumayan ngantuk kita langsung tidur teman-teman. Jadi kita belum sempat melihat dan keliling-keliling di kapal ini ya. Tadi sekilas keliling-keliling itu lumayan unik. Yang unik adalah di barang bawaan penumpangnya teman-teman, dimana banyak bahan-bahan pokok, bahkan ada bahan kebutuhan bangunan juga yang dibawa ya, macam-macam pokoknya. Nah, ini karena udah bangun tidur, saya juga mau ke toilet, jadi habis ini sekalian kita keliling-keliling sama kita ke toilet, habis itu kita coba di luar seperti apa kondisinya ya. Oke? Oke teman-teman, untuk di tempat kita seperti ini kondisinya, tempat tidurnya lihat. Kasur gini ya, terus ini ada sekatnya juga untuk antar penumpang. Nah, ya kasurnya lumayan empuk dan standar, cuman yang agak unik itu ininya juga. Ini dikasih gini, jadi kalau naik turun itu lumayan susah teman-teman, karena lumayan sempit ya. Sebenarnya nggak usah ini, itu enak sini aja gitu sekatnya, biar kalau naik turun gampang. Kalau gini naik turunnya lumayan susah teman-teman. Mas Reski ke toilet. Oke, kita ke toilet, habis itu kita tengok di luar seperti apa ya. Oke. Ini sekarang jam 13.40 atau jam 2. Nah, untung aja pintu di sini nih dibuka teman-teman, jadi ada udara dan enaklah kita bisa melihat luar gini. Nih. Oke, kita ke toilet dulu sambil kita lihat-lihat ya. Tuh, ternyata penumpangnya lumayan banyak ya, di luar prediksi saya pikir itu sepi, ternyata banyak teman-teman penumpangnya. Di bawah-bawah nanti itu penuh teman-teman penumpangnya. Ini ruang mesin. Oh, oke, ini ada tangga menuju keluar, terus ini ada kafetaria di tengah satu sini, jadi kalau beli apa-apa di sini ya. Nih, ini aja sih kafetarianya. Oke, ini untuk loket pembelian tiket. Nih, bisa melihat di luar. Nah, ini teman-teman, ada jadwalnya juga kapal ini sampai 1 bulan full ini jadwalnya. Tapi kenapa ya, kalau apa namanya, lihat cari di online atau cari di mana itu susah banget jadwalnya. Dicek di webnya di mana itu nggak keluar teman-teman. Sekarang kita ini tanggal 3 nih, diestimasikan sampai di Kalianget tanggal 5 teman-teman. Nih, tanggal 5 jam 10 pagi. Oh, jam 5 pagi ini. Itu nih. Ini kok gak dipublish ya, padahal ini udah ada jadwalnya lengkap gitu loh, biar nggak susah-susah nyarinya. Yuk kita turun ke bawah. Nah, untuk AC di bawah sini lebih dingin teman-teman, cuman karena barang bawaannya beraneka ragam, jadi baunya ya beraneka ragam. Nah, untuk toilet di depan sana nggak bisa yang laki-laki, jadi harus ke bagian belakang. Tuh, penuh banget kan, bisa kalian lihat. Penuh banget, di luar prediksi. Kita ke toilet dulu. Toiletnya bersih teman-teman. Oke sih untuk toiletnya nih. Oke teman-teman, kita ada di bagian luar kapal. Nah, ini sekarang kita ada di bagian luar kapal teman-teman, dimana banyak penumpang yang santai-santai di luar juga. Dan untuk kondisi ombak kali ini lumayan besar juga, lihat tuh. Bisa kalian lihat sendiri kan, karena emang bulan-bulan ini tuh infonya bulannya ombaknya kalau laut masih kurang bersahabat gitu. Dan di sebelah sini ada musola untuk sholat, ini ada tempat wudhunya. Habis ini kita sekalian mau sholat ya, cuman kita geser ke bagian belakang dulu. Nah, kita geser ke bagian belakang. Tuh, lihat di belakang seperti ini teman-teman. Dan lihat barang bawaannya nih,
Ada yang bawa keramik coba. Wah, kalau ini mau bangun rumah ini sepertinya ya. Ada yang bawa keramik, ada yang bawa le mineral, minum. Terus ini ada yang bawa talang air besi, selang, paralon, triplek, dan di sebelah sana juga banyak barang bawaan lainnya teman-teman. Jadi lumayan unik-unik dan banyak ya. Tapi ya emang harusnya begini, kalau nggak bawa dari Banyuwangi atau Kalianget mau bawa dari mana ya. Jadi pengirimannya emang lewat situ teman-teman, gitu, lewat kapal ini. Oke, kita sholat dulu deh. Habis ini nggak tahu mau ngapain, mau santai-santai aja kayaknya. Sekarang jam 2:30 sore, kita udah selesai sholat tadi barusan. Nah ini kita sekarang lagi santai, posisi di luar di bagian belakang teman-teman. Dimana kalau di dalam kapal lama-lama juga lumayan pusing juga, karena kita tadi tidurnya juga menurut saya lumayan kelamaan juga teman-teman. Dan tadi kita kan belum melihat bentuk tiketnya seperti apa. Jadi yuk kita intip dulu untuk tiket dari Sabuk Nusantara ini seperti apa ya. Oke, jadi untuk penampakan tiketnya seperti ini. Tarifnya 49.000, asuransi 2.000, pas pelabuhan 4.000, PPN 5.300, totalnya 55.000. Dimana ini bisa dikatakan sangat murah teman-teman, dari Banyuwangi ke Kalianget bahkan bisa dikatakan termurah ini ya, mungkin tiket harga termurah. Kalau bis itu nggak tahu saya, kisaran mungkin 100.000 lebih lah teman-teman. Dan oh iya, di perjalanan kali ini kita juga tidak mendapatkan servis makan. Ya tiket 55.000 mau ngarepin tiket makan gimana teman-teman. Jadi udah, ini nanti makanya kita beli sendiri-sendiri gitu. Ini kita bersantai ria di sini sambil nunggu momen sunset teman-teman. Paling 4:30 lah udah mulai reda panasnya ya. Ini masih panas banget, cuman panasnya dari arah sebelah sana. Yang di sini nggak panas teman-teman. Oke teman-teman, jam 15.30 kita masuk. Kita mau jajan deh, pengen beli minuman hangat gitu, enak kayaknya. Yuk kita ke kafetaria, dimana di kapal ini cuma ada satu kafetarianya. Jadi ya wis itu aja teman-teman, satu-satunya, nggak ada yang lain ya. Oke teman-teman, ini akhirnya kita melakukan pembelian di kantin. Nah, dimana ini tadi beli Fanta, ini 15.000. Nah, saya itu ada pop mie kemarin bekas apa namanya, naik bis CKG. Ini beli air aja 5.000. Jadi totalnya 50.000 ini teman-teman. Gitu. Oke, nih. Kita makan dulu ya. Ini padahal normalnya 5.000 jadi 15.000. Inflasi di tengah laut. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video part 1 trip perjalanan bersama KM Sabuk Nusantara Banyuwangi Madura. Tentu perjalanan kali ini masih banyak cerita-cerita menarik selanjutnya ya. Dan oke teman-teman, saya Ahmad Wuldani, terima kasih banyak dan sampai berjumpa di video episode selanjutnya ya. Terima kasih.